Ayo Pak, mari Pak. Ini sepedanya nih kawan-kawan tuh buat ngangkut dari dalam. Nah, kalau ada hujan, praktis sekali. Hanya butuh waktu detik kawan-kawan. Ini mungkin jamban ceritanya buat buang hajat. Namun kalau mandinya mungkin di situ kawan-kawan tuh, mandinya tuh. Nah, di sini nih. Jadi kita lagi di perjalanan kawan-kawan di hari yang keberapa inilah ya. Tak disangka saya ketemu abang ini tuh yang pakai baju oranye dulu kawan-kawan, yang ngasih minjem pegang mandau kepada saya. Ah, abangnya tuh di situ ya. Dan kita lagi tanya-tanya kawan-kawan nih, tanya-tanya perkampungan yang di sini yang ada di sebelah mana. Dan ini kawan-kawan beliau lagi panen kelapa sawit. Nah ini nih kelapa sawit. Dan ada yang tertarik kawan-kawan buat kita bahas nih, yaitu kendaraan untuk mengangkut sawit. Nah ya, nih ada kendaraannya untuk mengangkut sawit itu dengan menggunakan sepeda nih. Seperti ini nanti sebentar lagi abangnya tuh. Nah jadi pakai sepeda gitu ya. Karena ini kan satu sawit begini kan bisa sampai dengan ada yang 20 kilo, 15 kilo ya, macam-macam lah ya. Bisa sampai dengan bahkan 60 kilo. Nah kalau misalnya bawanya jauh dari dalam perkebunan sana ke sini kan, kalau dipikul, wah kawan-kawan apa kabar 50 kilo. Nah makanya mereka dengan menggunakan sepeda seperti ini nih. Mari kita lihat ya. Kalau di kita namanya itu motor engkreg, motor onta, motor off-road, macam-macam bentuknya. Nah kalau di sini dengan menggunakan sepeda seperti ini nih. Ayo Pak, sini Pak. Nah, oh pakai begini ya Pak ya. Ayo Pak, mari Pak. Ini sepedanya nih kawan-kawan tuh buat ngangkut dari dalam. Wah, ini harus dibahas juga nih sepedanya nih. Oh, cara menurunkannya. Set. Nah. Oh gitu ya Pak ya. Rantainya enggak ada, ditanggalkan. Oh rantainya tak ada. Ya enggak ada Pak. Oh jadi didorong aja ya Pak ya. Ya, didorong ya. Oh sepedanya ini ya. Oh gini ya. Jadi pakai sepeda begini ya dibikinnya ya ini ya. Buang rantai ya sama engkolnya. Iya. Langsung dikasih inilah, kasih kayu. Ini belakang. Ya untuk menahan itu ya. Ini supaya buah bisa gantung. Ini satu sepeda begini bisa membawa berapa tandan ini Pak? Wah enggak tetap nih Pak. Kalau buahnya gede enggak banyak lah. Ke buah cilik. Ya. Banyak Pak. Kan ini sebesar ini bisa berapa kilo ini Pak nih? Nah. Ini. Ya betul. Lebih 10 lah. Oh 10 kilo yang itu. Ya. Tapi yang 60 kilo ada nggak satu tandan? Ada Pak. Ada ya, saya tapi pernah jarang. Saya pernah lihat pasalnya di media sosial gitu. Oh gitu ya Pak ya. Disusun Pak. Disusun 55 buahnya. Oh disusun 55. Ya. Harus 55. Ya 55 Pak. Oh nanti diangkut hari ini ya. Ya diangkut hari ini Pak. Ya susun 55 katanya kawan-kawan. Jadi nggak sembarangan nyimpen. Harus tersusun 55. KTS-nya enak ngitungnya. Ya Pak, jadi kalau misalnya bagian ngangkut atau Bapak yang manen, Bapak yang ngangkut? Ya, teman yang manen, saya yang ngangkut. Oh gitu, iya. Tapi Bapak sehat nih karena keringetan terus ya Pak ya. Ya. Oh gitu ya, ini sepedanya ya, bener. Saya kira di engkol gitu. Ya, engkolnya ditanggal. Kenapa tidak pakai motor Pak? Kondisi jalannya, pakai sepeda nih enak ya. Oh lebih enak pakai sepeda. Ya. Oh. Ada yang enak yang pakai itu Alko. Bisa Alko bisa. Oh gitu ya, saya baru lihat loh Pak ini, bener ini. Oh gini ya. Tapi ini dalamnya dirapis nih Pak. Dirapis dengan ban lagi di dalamnya. Ini Bapak masih mau ngambil? Masih satu potong bawa ke sana. Dia kan 22 satu baris nih. 11 bawa sini, 11 bawa ke pinggir sana. Oh gitu. Iya. Karena mungkin yang sebelah sana lebih dekat ke jalan sana. Nah, ya ke
kebagi dua gitu Pak. Iya iya iya. Ini 200 itu dibagi sana 100. Oke. 100 Oke oke Tidak ya. terlalu jauh Pak. Ya, supaya tidak terlalu jauh. Ya, baiklah. Baiklah Pak, terima kasih banyak ya. Udah bagi-bagi. Sekarang mau berangkat lagi ke dalam. Dan ini namanya apa ini ya? Ya. Ini yang panjang ini apa namanya ini? Yang panjang ini. Namanya apa ini? Gagang. Gagang. Dudus. Hah? Yang ini mati dudus namanya. Dudus. Ya, ini untuk mengambil buah, Mengambil buah. panen ya. Ya, oke. Ini bisa dipanjang nih Pak. Bisa ditambah panjangnya. Oh iya 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 iya. Putar. Ya, jadi ini bisa knockdown, kawan-kawan, bisa dipanjangin. Ya, sesuai kebutuhan. Jadi kalau sawitnya tinggi, ya dia bisa dipanjangin. Putar Pak. Oh, sebentar, Pak. Nah, Ya. putar Pak. Oh, iya, bisa dipanjangin kayak antena. Antena TV kan. Tahu juga saya itu Ya. seperti Antena radio kok antena Terlalu tinggi TV. kan kita bisa tarik aja gini. Ya. Oh, gitu ya. Macam tuh ya, dudus itu namanya ya. Mata dudus nih. Ini gagang. Gagangnya itu ya. Oke. Baiklah. Ya, Pak, Saya baru tahu itu. bawa ke sana lagi Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Maaf mengganggu ya. Tidak apa-apa. mantap ini mah. Alatnya kan tajam banget. Ya. Yuk Pak. Ya Pak. Tuh ya, jadi didorong begitu ya. Nggak diengkol sama sekali. Aduh, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan keselamatan. Tembus balik. Kalau di itu perkampungan sama kadinya mah Kapuas dah. Kan pinggiran Kapuas. Baiklah kawan-kawan petualangan desaku, baru saja kita tiba di daerah Kampung Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Terlihat Pak RW dan Kang Solihin barusan ya sudah minta izin dulu, pamit-pamit dulu lah sama warga di sini. Nah ini nih warganya seperti yang ini kawan-kawan. Dan kita sekarang akan menelusuri perkampungan yang ada di sebelah sini. Ya, ini perkampungannya sangat unik, berbeda sekali yang berada di Jawa Barat ya. Jadi saksikan keunikan keragamannya bersama petualangan alam desaku. Oke Kakang, kita akan memulai melakukan pencarian. Pencarian apa yang kita cari? Ya, kita akan mencari saudara. Kita akan jalin silaturahmi dengan warga yang ada di sini ya. Dan seperti inilah kawan-kawan ya. Apa namanya, perkampungannya tuh ya. Jadi karena mungkin ini berada di pinggiran kali ya, jadi rumah-rumahnya itu agak tinggi ya, dikhawatirkan suatu saat ini meluap, jadi dia aman kawan-kawan. Dan untuk ke sebelah sananya sendiri ini sudah Sungai Kapuas. Kelihatannya Pak RW ini apa namanya, ikannya nih, yakinlah saya ya, dari riak-riaknya ini ikannya banyak banget. Masalahnya dekat ke Kapuas nih. Ya, cuma berapa meter? Mari kawan-kawan kita lihat coba ya. Ini kalau di sini disebutnya robin ya. Ini sampan. Oh, sampan. Kalau Robin tuh yang ada mesin. Yang ada mesinnya. Oke, yang ada mesin. Jadi kalau ini dipakein mesin, ya jadinya robin. Ya, itu sebagai. Sampannya ini kawan-kawan tuh ya. Ini orang disewakan tuh yang orang-orang mancing tuh. Oh, ini disewakan untuk orang-orang mancing. Nah, kemarin kawan-kawan pernah melihat kan di daerah Imbul, ya, Parit 9 gitu. Itu pernah melihat ada yang jemur padi seperti begini. Ini boleh juga nih ditiru nih warga Jawa Barat tuh ya. Jadi dibuka begitu kawan-kawan tuh, jemur padinya. Cukup dibuka begitu. Nanti kalau misalnya hujan atau udah sore dia ditutup. Jadi praktis. Dan mari kita lihat ke sebelah sana. Tapi mungkin itu butuh waktu berhari-hari. Tapi tak apa-apa. Tak bikin repot itu kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan tembusan yang tadi ya, yang hanya beberapa langkah saja itu sudah mengalir ke Sungai Kapuas. Ya, dan kalau sudah bicara Sungai Kapuas, ya, dan kalau bicara Sungai Kapuas kawan-kawan itu harus berhati-hati karena kemungkinan ya buaya itu berada di sekitar sini nih. Oh ya, ada yang mendayung juga ya, melawan arus dia tuh. Pemberani sekali, luar biasa, sangat luar biasa. Nampak di seberang sana ada si emak tuh. Saya ingin sekali berbincang kawan-kawan ya. Mari kita silaturahmi, coba barangkali dia mau menerima kita kawan-kawan ya.
Nah ini kawan-kawan nih ada tulisannya nih, Jembatan Parit Bacok Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kubu Raya ya. Oke. Ini depan rumahnya seperti ini kawan-kawan di sini ya. Tuh. Rumah sampan. Ya rumah sampan ya. Jadi ini nih rumahnya si, oh ada si abahnya tuh di dalam. Pak RW, bolehlah Pak RW yang mendahului. Siap. Ya saya tunggu di sini dulu Pak RW. Takutnya disangkanya apa? Nanti kalau Pak RW udah ngasih kode baru kita berangkat ke sana kawan-kawan. Nih kita sekarang sudah masuk ke ini, udah dapat izin ya. Apa dipanggilnya beliau ini? Panggil ya Dato, itu dapur kan, enggak masalah panggil Dato. Apa? Apa kabar? Belum dapat jalan. Rumah tidur. ya. Duduk ya Tok, duduk ya. Duduk. Tak apa. Begini boleh. Ya boleh. Duduk sini ya. Ya boleh. Nah, kalau itu dipanggilnya apa ibunya namanya? Nekwan. Sini Nekwan. Nekwan apa kabar? Nekwan ya. Pakai baju katanya. I love Rio tulisannya ya. Datuk Pak, sini sama siapa? Tinggal sama siapa? Berdua. Dua ya. Berdua Nekwan. Dua ya. Ada anak ada juga ikut tinggal lah. Ada tinggal berdua lagi. Kalau ini punya siapa ini padi? Kita dia lah yang 6 orang tu. Tak ada makan apa lah. Dia lah seorang lah. Kita tak dapat gerak ke. Itu kawan nolong je. Aduh saya kurang begitu mengerti nih Pak RT, Pak RW. Apa katanya? Ini padi dia sendiri. Kami tak ada. Karena Upah dia kan kami udah banyak kerja. apa? Dia kan anak udah 2, udah meninggal semua. Jadi Ini kan dia diajak dan buka. enggak pakai upah lagi, dia ngelola padi ini dia sendiri, dipanen sendiri. Sendiri lah. Upah lah orang. Dapat padat je kawan tu. Kawan nolong lah. Iya. Kawan lah. Tak ada. Ada yang nolong juga. Oh begitu ya, Masya Allah. Kalau ini orang Melayu ini? Tuan. Orang Melayu? Bukan tuan. Orang tuan-tuan apa maksudnya? Anak terus. Orang Melayu lah. Oh Melayu. Melayu lah, bukan. Melayu. Bukan. Ya, Al Idrus ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mak, Kami kubur. Nekwan tadi lagi apa di sungai? Masuk kaki tu kerja ke tadi. Masuk lagi. Oh gitu. Atuk saya mau tanya, Ah. di sini boleh nggak ya kalau ditanya ada buaya nggak gitu? Oh boleh. Oh boleh. Di sungai ini ada buaya tak? Ada. Ada. Tapi tak nampak apa. Atuh itu Nekwan tadi berani kali masuk sungai? Sungai ni tak suar. Ada sungai dia sungai. Sanak puas biasa. Anak berjumpa kepuasan masuk sungai gitu. Puas itu Ada sungai alam tu. Ada tu. Pak RW sebelah situ dia duduknya Pak RW ya. Karena saya bingung ini putar-putar kameranya nih. Ya. Nah, mending Pak RW-nya di situ aja lah biar saya bisa mengerti gitu ya. Jadi katanya kalau tadi saya ada buaya nggak di sungai ini ada? Kalau di sungai sini enggak ada. Nggak ada. Di Kapuasnya ada. Ya. Terus di sana juga ada parit alam kata beliau tuh. Nah, di parit alamnya itu ada buaya. Yo, tapi begini Pak RW. Itu kan dari Kapuas itu nyambung kemari Pak RW. Ya, dari kepuasan masuk. Yo, bisa saja. Di kepuasan ada. Bisa saja suatu saat dia lagi itu Masuk waktu di jam situ lah dia. iya Di kepuasan. iya aduh Tapi enggak pernah Pak pernah, lihat masuk. ada yang masuk ke Tak sungai pernah. yang di depan Pak sini. ini. Tak ada. tak ada tapi Orang pun nganuk-nganuk orang pun tak ada. Dikejut-kejut kalau orang ditimbul kita takut orang mancing gitu. Orang mancing tu siapa? Tapi dia malam-malam. Kucing ya sampai ke sini. Mak berbuat ya sampai kita berbuat ni dah. Dia pergi mancing seorang. Ramai lah. Malam-malam nak buat sadak. jadi Pak RT Apa-apa Pak RW jadi maksudnya banyak sekali yang mancing siang malam di Sungai Kapuas ini Banyak. padahal di Sungai Kapuas ini buaya tuh ada Ada. Ada. soak aing Tak ada je ada. Soak. Ada banyak. soak kawan-kawan aing malah Cuman enggak ganggu gitu kan. Tanya ya itu sampan itu rumah itu dia mancing. Ya. Tinggal sampan banyak. Yang Sampan dalam. yang situ ya. Sampan Pindi nama.
Oh, dia yang punya sampannya. Dia buat ini terus nak. Oke, ya udah. Oke, Pak RW. Saya mau tanya nih ke Atuk nih. Atuk. Atuk nih kalau cari uang bagaimana caranya? Ada agak dah. Tak ada. Ada Newan bagaimana cari uang? Ada lah sering ngukut. Uang dia ngurut Kok ada uang. bagian yang minta tu. Ada lah. Macam tak dapat. Lagi inilah ni ada orang nasi Kita kasih tak apa. itu. Hmm. Orang tahu pergi Dia berjalan newannya tuh biasa ngurut orang. Hmm. ngurut. Oh, ngurut ya. Ngurut duit uang 15, 10 gitu. Oh, dikasih 10.000, 15.000. Oh, Masya Allah. Orang sini lah, orang kita sini. Orang keluar tu biasa 50. Ya, oke. Nih, Atuk Nekwan. Ya, ini ada titipan rezeki. Ya, saya berikan dari hamba Allah di Selangor, Malaysia. Ini untuk Atuk. Mari Atuk. Alhamdulillah. Ini untuk Nekwan ya, dari hamba Allah di Selangor, Malaysia. Ini sodakoh ya, mari. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, sama-sama ya. Sekali tiga-tiga. Ya. Itu dari hamba Allah di Selangor, Malaysia, kawan-kawan. Amin ya Allah ya rabbal Datuk alamin. pun selamat kan. Ya. Bapak pun selamat. Ya. Ini alhamdulillah. Nekwan sama Atuk, saya mau lihat-lihat sebelah sini boleh ya? Lihat-lihat ya. Nah, terima kasih ya apa namanya Atuk sama Nekwan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi kawan-kawan ini Atuk sama Nekwan ini dapat bantuan bedah rumah ya. Wah, luar biasa. Ya, jadi di sini banyak yang dapat bantuan rumah. Nah, kawan-kawan termasuk rumah yang sebelah sini. Kalau ini saya nggak tahu bedah rumah atau bukan. Yang jelas ini kawan-kawan nampak dari depan seperti ini, seperti bangunan permanen. Tapi sesungguhnya itu rumah panggung kawan-kawan tuh. Bisa dilihat nggak ya, ada kolongnya tuh. Nah, itu rumah panggung kawan-kawan yang menggunakan tembok seperti ini nih. Jadi kalau tembok-tembok di sini gini kawan-kawan, nggak pakai pasangan hebel atau batako. Ya tuh, tipis banget temboknya nih, setipis ini nih temboknya nih. Sangat tipis temboknya kawan-kawan. Ini di dalamnya ada waring. Kayak waring gitu ya Pak RW ya? Waring ya semacam ram lah gitu. Lalu dia diteplok ke situ kawan-kawan. Jadi nggak ada pasangan batu, hebel, batako, batak, tak ada di sini. Jadi ini sangat tipis sekali ya. Ya, dan menurut Atuk tadi kalau waktunya surut, kalau waktunya pasang, nih sampai ke sini kawan-kawan nih. Ya, air tuh. Ya, tapi tidak sampai masuk ke rumah. Ya, dan lagi-lagi kawan-kawan inilah Kalimantan ya. Belum batu barat, acap nih. Oh, sampai ke sini aja katanya, sampai ke sini. Tapi kalau masuk ke dalam tak pernah aku sampai ke situ. Nah, kawan-kawan, yang bikin saya salut di Kalimantan tak ada lagi Pak RW. Ya, kayunya Pak RW yang saya bikin ini. Ya, bisa benar-benar diandalkan itu kayu beliannya. Ini semua kawan-kawan di atas menggunakan tembok, bawahnya itu nggak ada yang ditembok. Justru pakai kayu. Ya, termasuk semua perkampungan yang ada di sini tuh kesana itu. Ya, nah, itu semuanya kayu kawan-kawan bawahnya. Nggak ada yang dicor ke bawahnya tuh. Ya, tak ada. Jadi sangat luar biasa kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ya, jadi sekali lagi nih. Nah, ini nih. Ini Pak RW apa namanya, maaf? Ini namanya tempat padi. Tempat padi. Langkau. Langkau. Ya, kalau di kami disebutnya leit ya. Namun ini unik kawan-kawan, bisa buka tutup. Sangat praktis ya. Jadi pada saat mau dijemur begini ya tinggal dibuka aja. Dan bisa ditutup kembali. Boleh nih warga Jawa Barat ya. Untuk menjemur padi boleh seperti begini. Ya. Bisa dipraktekkan? Siapa yang menutup Pak RW? Ya, saya lah yang coba. Oh gitu. Datuk kasihan, enggak usah. Jangan Pak RW, tapi lihat becek banget Pak RW. Becek loh, bawahnya becek. Enggak dalam di sini. Coba Pak RW. Oh iya ya. Oh, iya ya. Ya, coba Pak RW akan memperlihatkan cara buka tutupnya nih. Oh, padinya begitu. Ya, kita lihat dulu dari sini kawan-kawan, nanti kita akan lihat juga ke dalamnya tuh ya. Ya, praktis ya. Nah, kalau ada hujan, praktis sekali. Hanya butuh waktu detik kawan-kawan. Ya, pelak udah.
Ya mungkin untuk menutup keduanya itu butuh waktu setengah menit. Setengah menit juga nggak sampai kelihatannya Pak RW. Ya, ya. Kalau mau buka lagi tinggal bagaimana Pak RW? Tinggal dorong aja ya. Sangat praktis sekali. Oke. Mari sekarang kita lihat untuk lebih dekat lagi kawan-kawan, dia struktur rangkanya seperti apa dan padinya di dalam sebanyak apa ya, sehingga itu tidak usah dijemur keluar mungkin ya. Coba mari kita lihat kawan-kawan. Mari kita lihat kawan-kawan nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini padinya kawan-kawan. Nah, ya. Tapi ini misalnya Pak RW kalau padinya banyak, mungkin dia gimana ya, dibolak-balik kali. Iya, dibolak. Ya, dibolak-balik, saya yakin itu dibolak-balik. Dan ini gimana ya, ini bisa ada apa, ada engsel di sini apa tidak? Oh, gini nih. Ini engselnya begini aja kawan-kawan tuh. Ya, jadi nggak ada yang di engsel ini, semuanya tradisional. Ya, nggak pakai ya. Jadi jangan begitu juga dicoak begini kawan-kawan ini. Nah, ini nih ya ditumpang, jadi dia bisa knockdown putar balik ininya nih ya. Jadi bisa buka tutup. Praktis sih, praktis banget. Praktis banget Pak RT, jadi nggak repot-repot harus ngeluarin ini. Iya. Ya meskipun memang misalnya harus berhari-hari misalnya Pak RW. Pasti kan kalau misalnya di Jawa Barat Pak RW itu ngejemur satu karung itu 1 hari cukup. Kalau panasnya full, 1 hari cukup. Mungkin kalau ini bisa berhari-hari karena ketebalan padinya. Iya. Tapi kan bisa di luar juga. Ya. Itu yang di belakang itu kan di luar. Enggak, maksudnya bisa dibolak-balik parenya gitu lah. Bisa dibolak-balik, jadi nggak perlu angkat. Oh iya itu ya. Oh iya, lebih praktis ini Pak RW. Meskipun berhari-hari kan nggak perlu angkat ini, angkat turun. Itu Pak RW apa ya? Yang itu tuh Pak RW tuh yang kayak itu. Oh ini biasanya disebutnya bakul ya Bu ya. Bakul. Dari apa itu dibuatnya ya? Ini dari daun nipah. Oh daun nipah itu. Oh nipah ya. Oh ini ya. Luar biasa ya. Batangnya lembut dia. Dari rotan agak keras dia. Iya. Oke Pak RW, terima kasih banyak Pak RW ya. Terima kasih. Nah, ini posisi rumahnya Atu sama Nek Wan tadi kawan-kawan ya. Yang saya salut nah ini kawan-kawan nih ya. Bayangkan kayunya kawan-kawan. Ini mungkin bisa 50-60 tahun bertahannya kawan-kawan. Ini kayu belian atau kayu ulin yang menurut orang Kalimantan semakin dia terendam itu akan semakin kuat kawan-kawan. Ya mungkin kalau di kami kawan-kawan pakai kayu albusia nggak sampai 2 tahun udah hancur ya, pakai kayu albasi. Dan tadi Nek Wannya atau neneknya itu kawan-kawan berjalan dari sana tuh ke sana ya, terus turun ke bawah, dia mungkin aktivitasnya di sana. Mari coba kita lihat kawan-kawan ya keberanian Nek Wannya ya untuk beraktivitas di sungai sana. Oke, jadi informasi dari Pak RW ya, ini rumahnya beliau tuh awalnya yang ini ya, karena dapat fasilitas bedah rumah jadi ditambah sampai ke depan. Oh, dan rata-rata mungkin di sini begitu Pak RW ya. Iya. Gitu. Rumah lamanya tuh dibikin dapur. Gitu. Berarti banyak yang dapat bedah rumah di sini Pak RW. Banyak. Hebat, berjalan sistem bedah rumahnya, program bedah rumahnya berjalan dengan baik. Ya alhamdulillah lah Pak RW. Iya. Nah ini kawan-kawan ya, Nek Wan tadi, nah naiknya dari sini kawan-kawan. Tuh ya, ini ada pintu dapurnya ke sini, pintu dapur masuk. Lalu ini ke sebelah sini ke kalinya, yang kali ini nyambung dengan Sungai Kapuas kawan-kawan, melalui selembar papan ini aja kawan-kawan. Pandai sekali dia jalan di sini nih. Ya tapi ini papan juga papan kuat nih kawan-kawan. Coba bismillahirrahmanirrahim. Kuat ya. Kayu Kalimantan keras. Ya, nah kawan-kawan bayangkan nenek ke sini nih. Set ya. Lalu beraktivitasnya kawan-kawan mandi juga di sini nih. Nah, ya. Mandi tadi saya lihat banget kawan-kawan. Tadi saya lihat banget dia mandi di sini nih. Nah, mandi di sini nih ya. Aktivitasnya di sini, airnya ini kecoklatan. Dari sini kawan-kawan nih, saya akan kasih lihat ke kawan-kawan, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Itu Sungai Kapuas kawan-kawan tuh, hanya berapa meter? Kalau saya taksir mungkin sekitar 50 meter kawan-kawan. Ini ada jembatan 30 meteran. Sementara di Sungai Kapuas itu kawan-kawan
itu buaya banyak banget. Dan kemungkinan saja buaya itu naik ke sini gitu loh suatu saat. Tapi katanya sih nggak pernah ada ke sini, ya itu kehebatan Kalimantan kawan-kawan. Jadi habitat buaya sebelah sana dia tidak bisa masuk ke sini. Ya mungkin itu nggak tahu lah kalau secara alamnya. Ya, yang jelas aman di sini katanya kawan-kawan. Tapi kalau kami sih jelas tidak berani lah. Ya, jelas tidak berani kalau saya. Karena ini akses ke sungai yang memang ada banyak buayanya di sebelah sananya. Masya Allah, Kalimantan luar biasa. Oke, kita tinggalkan Nekwan, dan seperti itulah kawan-kawan ya, sebuah fenomena yang menurut pemahaman saya, terus terang lah, sungai ini cukup berbahaya lah kalau bagi masyarakat seperti kami, karena kawan-kawan nih ya, tuh, nah ini udah Sungai Kapuas, nah tuh Sungai Kapuas. Bisa saja kan kawan-kawan anak buaya misalnya masuk ke sini bermain, dijemput sama ibunya, ya adalah Nekwan lagi mandi, ya kan, bisa saja. Tapi ya inilah kawan-kawan di luar pemahaman kami orang awam, mengapa buaya tidak masuk sampai ke sini. Nah mungkin ada pagar batin kawan-kawan yang membatasi mereka tetap di sana, sementara di sini manusia. Karena nggak pernah ada katanya, luar biasa kan, sangat luar biasa. Ini rumah-rumah yang berada di bantaran Sungai Kapuas kawan-kawan. Tapi cukup pendek ya, masih lebih tinggi gang ini kawan-kawan dibanding dengan rumah yang ada di sana. Dan kelihatannya di sini warganya bener-bener banyak yang mendapatkan bantuan ini, Pak RW ya. Bedah rumah ya kelihatannya ya. Ini kelihatan bedah rumah ya. Banyak banget yang dapat bantuan bedah rumah. Oh ini kawan-kawan, ada orang lagi bikin sampan. Sayang sekali orangnya tidak ada. Saya hanya ingin tahu aja dijualnya berapa dan kayu apa yang digunakan kawan-kawan. Oke, kita akan lanjut. Kalau ya rumah yang ini kelihatan aktivitas mencuci dan mandi juga di samping Kapuas ini kawan-kawan. Nah ini nih. Ini kan sungai-sungai begini terusannya ke Kapuas tuh. Nah ini masih belum dapat program bedah rumah kali ini. Oh ini apa ya? Tuh, lagi ada di situ. Ada orangnya tapi lagi tidur. Wah kalau ini enak banget nih. Si Pak, apa kabar Pak? Ini lagi bikin konten YouTube Pak. Bapak ini Sungai Kapuas, Bapak udah lama tinggal di sini. Udah lama. Oh udah lama. Udah asal memang. Tapi ini nggak masuk ke rumah Pak kalau lagi pasang. Kadang-kadang ya. Kalau bulan-bulan 12 tuh, bulan 11 itu banjir. Sampai masuk ke rumah Bapak? Iya. Oh gitu. Kenapa Bapak tidak bikin tinggi ya rumahnya? Nah, tinggi 1 meter lagi. Kita biasa. Pak, jadi kalau Bapak ini aktivitas ke air itu berarti di Sungai Kapuas ya Pak ya? Iya. Itu nggak apa-apa itu Pak? Kan ada. Udah biasa. Udah biasa. Tapi di sini nggak ada sejarahnya Pak? Ya. Yang ada sejarahnya yang pernah diganggu gitu. Oh, enggak. Alhamdulillah. Jangan ada sampai juga ke depan, mudah-mudahan ya Pak ya. Pak sebetulnya saya pengen lihat ke luar, ke belakang situ, boleh nggak Pak ya? Boleh. Silahkan. Betul Pak? Oh ya udah boleh Pak. Terima kasih Pak ya sebelumnya Pak ya. Kawan-kawan, saya sudah dapat izin dari Bapak yang baik hati ini ya untuk masuk ke dalam rumahnya juga. Assalamualaikum. Wah ini kawan-kawan. Ya Pak, jadi kalau ini air juga bisa sampai ke sini, ke dalam rumah? Bisa. Berapa jengkal Pak? Apa asal basah lantai aja? Basah lantai aja. Oh gitu ya. Oh jadi tidak terlalu tinggi. Tidak. Waduh. Boleh Pak, lihat ya Pak ya. Nah ini kawan-kawan dapurnya Bapak ya. Ya. Kalau rumahnya sih pada umumnya rumah panggung di Jawa Barat kawan-kawan sama aja. Namun yang tertarik nih kawan-kawan ya, ini dia kawan-kawan nih ya.
aktivitasnya ini adalah si bapak ini ke Sungai Kapuas langsung kawan-kawan. Nih, ya mohon maaf saya sebagai orang yang banyak ingin tahu ya. Ya saya kadang-kadang pertanyaannya suka bodoh kawan-kawan ya. Nah disinilah ini mungkin jamban ceritanya buat buang hajat. Namun kalau mandinya mungkin di situ kawan-kawan tuh mandinya tuh. Nah di sini nih mandinya. Mandi di situ dan ya kalau menurut secara ilmiah ya di sini kan ada banyak buaya tapi mereka dengan tenang aja itu tanpa banyak pikiran, tanpa harus risih, tanpa harus takut dengan hal tersebut. Ya mereka melakukan aktivitas secara biasa aja. Ya kalau kami ya terus terang empot-empotan kawan-kawan, jujur aja. Ya dan ini kayu yang digunakan ini kayu-kayu yang tahan air. Nah ini sampannya si bapak nih luar biasa ya. Dan begitu juga warga-warga yang lainnya kawan-kawan yang berada di bantaran Sungai Kapuas ini tuh ya sama semuanya memiliki apa ya semacam pedok atau apa sih ini ya semacam dia punya dermaga lah ya, masing-masing rumah punya dan masing-masing rumah kadang-kadang juga punya perahu untuk beraktivitas. Wow. Sungguh hari-hari di sini kalau buat saya Pak RW ya menegangkan Pak RW. Ya kita mandi aja ya istilahnya ya mohon maaf ya sedikit bertaruh nyawa lah ya karena kita berhadapan dengan sebuah binatang yang sangat buas sekali. Iya ya ini saya bicara begini ya mohon maaf sekali lagi kawan-kawan, ini saya sebagai orang bodoh ya kadang-kadang ya seperti itulah omongannya karena kebodohan saya ya. Mungkin kalau orang sini kan Kang di pinggir begitu jangan membahas hal-hal seperti begitu kan ya, tapi ini ya kita untuk ilmiah aja kalau ini Pak RW. Jadi sebetulnya ya kita jangan bicara hal-hal yang begitu berada di habitatnya mereka. Tapi sekali lagi ya mohon maaf ini hanya sekedar ilmiah saja untuk ilmu pengetahuan gitu loh. Demikianlah tadi kawan-kawan aprak-aprakan di Kampung Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ya, seputar kehidupan di bantaran Sungai Kapuas ini kawan-kawan. Ya banyak sekali pengalaman yang saya petik di sini kawan-kawan, dari mulai keberanian orang berenang ya, orang yang mandi di pinggiran sungai padahal di situ sendiri ada predator yang cukup mematikan kawan-kawan. Namun selagi kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak mengganggu kita. Artinya meskipun dengan siapapun kita harus saling toleran, tidak boleh mengganggu kawan-kawan. Demikianlah kawan-kawan petualangan desaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.